Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita belajar lagi di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kita akan belajar tentang IPA, cara benda menghasilkan bunyi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak jangan lupa untuk presensi di kelas room masing-masing dan jangan lupa untuk renungan ya. Oke, Fani akan lanjutkan. Di tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu mempelajari perambatan bunyi. Yang kedua, mengidentifikasi benda yang menghasilkan bunyi. Ya, siapa yang sudah tahu tentang perambatan bunyi atau sudah belajar tentang perambatan bunyi? Ya, perambatan bunyi suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Jadi, bunyi itu merambat dari benda satu ke benda yang lainnya atau perpindahan benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, kalau bunyi merambat itu melalui apa aja ya? Ya, perambatan bunyi itu melalui 3 jenis media. Anak-anak bisa buka buku di Bu Pena halaman 11 ya. Di sana juga sudah ada. Nah, perambatan bunyi melalui 3 jenis media, padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, bunyi merambat melalui benda padat seperti meja, kursi, tembok, ya, pintu, kaca. Nah, perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair dan gas. Jadi, media perambat yang paling baik untuk bunyi adalah benda padat. Kita lanjut. Bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ketika kita membenturkan 2 batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Ya, jadi bunyi juga merambat melalui benda cair. Nah, bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal itu menunjukkan bahwa perambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Ya, kita bisa lihat nanti bunyi yang melalui udara juga. Lalu bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas yaitu udara. Bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik dan turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Oke, kita masuk cara benda menghasilkan bunyi. Di buku kalian bisa melihat di halaman 7 ya, bahwa di sana adalah 5 cara benda menghasilkan bunyi. Yang pertama dipukul. Nah, dipukul ya. Contohnya gong dan gendang. Cara memainkannya yaitu dipukul meja, diketuk, dipukul, menghasilkan bunyi. Ya, pintu diketuk juga menghasilkan bunyi. Sekarang untuk yang kedua adalah dengan cara ditiup.
ditiup seperti seruling dan trompet yang menghasilkan bunyi juga yang diberikan nafas ke dalam alat musik tersebut. Ya, kalau yang ketiga dengan cara digesek, yaitu menggesekkan alat musik dengan senarnya ya. Jadi alat musik gesek seperti biola dan rebab. Yang keempat dan kelima, dipetik dan digetarkan. Kalau dipetik itu biasanya gitar dan kecapi karena senar-senarnya akan menghasilkan nada atau bunyi sesuai dengan yang kita petikkan. Lalu yang kelima digetarkan seperti angklung dan makaras ya, seperti digetarkan. Berarti alat musiknya digoyang-goyangkan dengan cara seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas tadi tentang sistem getaran adalah sistem yang kita pelajari adalah pengertian perambatan bunyi dan cara benda menghasilkan bunyi. Ya, perambatan bunyi tadi apa? Suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Nah, coba deh anak-anak bayangin deh di luar angkasa, jika di luar angkasa tidak ada udara atau disebut hampa udara, pada ruang hampa udara, bunyi tidak akan terdengar. Maka tidak ada yang bisa tidak bisa mendengar pada saat itu di luar angkasa, kecuali menggunakan media tertentu. Media perambatan bunyi itu tadi ada benda padat, cair, dan gas. Tapi perambatan bunyi juga perlu waktu loh anak-anak. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga rambat bunyi. Nah, jadi harus perlu waktu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana hasil bunyi yang dihasilkan dari gelas berisi air yang dipukul dengan sendok ya? Coba anak-anak perhatikan di rumah dan dengarkan bunyi apa yang dipantulkan dari hasil pergerakan tersebut. Ya, apakah airnya bergetar, ataukah berbunyi nyaring, ataukah berbunyi redam? Coba. Ya, lalu bagaimana dengan botol yang berisi beras yang digetarkan? Bagaimana ya bunyinya? Wah, bunyinya berisik atau tidak ya? Bunyinya seperti beras yang jatuh atau tidak ya? Coba anak-anak cermati. Nah, kita sudah pada di kesimpulan belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang cara benda menghasilkan bunyi dan perambatan bunyi. Ya, apa yang kamu dapat pelajari hari ini tentang perambatan bunyi? Wah, pasti anak-anak juga sangat-sangat ingin tahu ya bagaimana cara bunyi merambat. Nah, anak-anak bisa praktekkan di rumah agar bisa lebih belajar lebih dalam lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Bu Fani. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.